Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rahadian, sarjana hukum, calon anggota DPRD Partai Demokrat nomor urut 4 Dapil 3, siap mengikuti challenge politik talent dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali menjumpai Anda semua di segmen Kenali Calegmu, rangkaian program Challenge Politik Talent. Kali ini di samping saya sudah ada salah satu sosok yang tentu saja juga ketika masuk di frame ini pasti punya maksud untuk ikut serta di kontestasi pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif atau caleg. Siapakah gerangan? Aktivis, sosok muda, birokrat, bukan birokrat, advokat, sorry ya. Budi Rahadian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, luar biasa nih, masih setelan advokasi nih. Biasa, Pak. Masih advokasi. Masih ya. Karena Apa? Ya sebenarnya apa yang paling hangat? sekarang tipikor ada. Tipikor ada? Basic case. Oh, ada banyak kasus yang lagi ditangani, berapa? Ada ya 3, 4, 5 mas. 3-5. Lumayan juga ya. Di tengah kesibukan Anda dan Anda sudah mulai menancapkan nama Anda di dunia advokat ini, tiba-tiba Anda masih tertarik juga masuk ke politik. Apa yang bikin Anda ingin ikut serta di kontestasi? Politik ini kan panggilan jiwa, Pak. Panggilan jiwa. Politik ini kan bukan profesi, tapi panggilan jiwa. Panggilan jiwa, oke. Saya melihat Anda itu sepertinya bukan targetan menang dan kalah, sepertinya apa? Karena seharusnya modelnya Anda sudah dilantik harusnya itu. Apa sebenarnya yang melatar belakangnya Anda tertarik? Ya, sebenarnya kan kita lihat bahwa partai politik ini kan memiliki 3 fungsi, Pak. Oke. Ya, 1 fungsi pendidikan politik, 2 fungsi kaderisasi, 3 fungsi bagaimana partai ini menjadi sarana untuk menggodok kebijakan-kebijakan strategis yang tentunya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, Pak. Jadi itu yang menarik bagi Anda masuk ke sana. Nah, Anda masih di Partai Demokrat. Masih, Pak. Kali ini dapil mana berubah nggak dari tahun sebelumnya? Sampai hari ini masih dulu di dapil 1 dulu. 1 ya? Sekarang berubah menjadi dapil 3. Dapilnya aja berubah. Cuma nama dapilnya aja nomornya ya? Hanya Cilawu aja yang Tidak masuk. Tidak masuk pindah ke dapil 4. Artinya basis konstituen Anda di Demokrat dapil ini masih aman ya? Insya Allah ya. Aman ya? Insya Allah. Oke, kalau urusan idealisme, gagasan, ide tentu saja tidak diragukan. Anda sebagai politisi muda lah dalam konteks ini. Yang paling menarik menghadapi bagaimana kontestasi ini bisa Anda jalani dengan mulus, misalnya di internal dapil Anda juga. Dapil 3 itu baik di internal ataupun juga eksternal dengan partai lain itu juga cukup ketat. Jadi banyak sekali selebritis di dapil 3 itu. Gimana kemudian Anda membangun komunikasi dengan konstituen Anda? Meyakinkan? Jadi kalau saya prinsipnya mengalir seperti air, ya. Jadi kita tidak terlalu ambisi, tapi melangkah dengan pasti. Langkah dengan pasti. Kira-kira butuh berapa ribu Anda membela Demokrat di dapil Anda? Khusus personal Anda? Kalau berkaca pada perolehan sore kemarin ya di kisaran 25.000 satu kursi ya, keseluruhan kumulatif kan dari 9 calon ya. Jadi kalau 9 calon Anda punya 10.000 aman boleh ya? Ya, insya Allah. Ya, dari 9 di kisaran 6 sampai 7 ribu. 6 sampai 7 ribu. Dulu paling tinggi itu Pak Haji Sobirin itu di 9.000. 9.000 ya? Ya, mudah-mudahan lah Anda. Nah, kemudian yang menarik ini kan konstelasi Anda di barisan muda, kemudian juga dari struktur partai di Demokrat, dan ada sebuah perubahan yang mendasar sebenarnya di konstelasi nasional ya. Karena capres-cawapresnya juga berpengaruh. Kemudian Demokrat memilih berlabuh dari koalisi semula. Adakah perubahan atau efek bagi teman-teman di daerah, termasuk Anda yang merasakan? Tentunya tidak terlalu signifikan lah kalau di daerah. Tapi kalau untuk RI ya, sepertinya ada. Okay. Daerah tidak, karena daerah ini kan piece to piece dengan masyarakat setiap hari. Gitu. Kalau
RI ya bisa jadi kalau RI ada efek ekor jas pengaruh dari adanya pilpres. Tidak terlalu signifikan ya? Ya kalau di daerah. Tapi sejauh ini ada nggak konstituen Anda yang menanyakan, Pak kenapa sih tiba-tiba Demokrat keluar dari koalisi semula pindah? Ada nggak? Ya ada sih ada, cuman kan itu urusannya di pusat. Kan. Anda menjawabnya gimana ke mereka? Itu semua keputusan itu digodok di pusat ya? pimpinan pusat. Oke. Mekanismenya. Nah, yang menarik kita bicara Garut. Anda ini ditakdirkan menjemput takdirnya dilantik menjadi anggota parlemen untuk Garut sebenarnya. Isu apa sih yang sebenarnya layak Anda perjuangkan nanti dan mau Anda bawa ke parlemen? Ya banyak hal tentunya dari sisi pendidikan, kesehatan, kan kesejahteraan masyarakat juga ini menjadi, apalagi kemarin kita dengar ada kemiskinan ekstrim ya. Ini juga problem yang tentunya menjadi PR besar lah bagi semua siapa saja yang nanti terpilih untuk menjadi wakilnya di DPRD. Kira-kira ada satu solusi yang sudah tergambar Anda kalau saya lantik untuk persoalan ini saya melakukan pendekatan ini. Kira-kira apa yang mau Anda tawarkan? Dari sisi pendidikan. Salah satunya. Saya seringkali mendapatkan permintaan bantuan untuk bagaimana mereka yang sebenarnya punya potensi untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi dia terputus dengan kendala masalah ekonomi kan. Itu yang menjadi problem seringkali saya dapatkan. Dan Anda bisa bawa melalui intervensi kebijakan Anda di parlemen. Ya maksud saya gini, kalau hanya 1, 2, 3 orang, ya kita dengan relasi sekarang aja bisa gitu, ya dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi ya tentunya kita bisa saja ngobrol. Tapi kalau dalam skup yang besar harus dengan kebijakan, dengan kekuasaan. Dan Anda di parlemen bisa bersoalan. Insya Allah itu salah satu agenda kan. Ya tentunya menjadi solusi bagi persoalan yang kita hadapi. Luar biasa. Dan pemirsa, apa yang saya perbincangkan dengan Bu Dira Hadian sebagai caleg di Dapil 3 dengan nomor urut 4 di Partai Demokrat, saya bisa menjadi pertimbangan Anda untuk kemudian memastikan bahwa yang bersangkutan layak untuk Anda pilih dan ikuti pada jejak pemilu 2024 mendatang. Jangan kemana-mana, tetap di Challenge Politik Challenge.